Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, melanjutkan video sebelumnya yang ada di part 1. Kali ini kita akan bahas soal materi matrik lagi ya. Nah, di part 1 udah ada 4 soal, di part 2 ini kita bahas sisanya. Oke. Langsung aja kita coba bahas di soal yang kelima. Nah, di sini kalau adik-adik perhatikan ada suatu matrik, katakan A di sini ya matriknya, ini nilainya. Nah, pertanyaannya adalah jika matrik A tidak memiliki inverse, tentukan X pangkat 5 gitu ya. Nah, pertama di sini harus adik-adik pahami dulu adalah syarat tidak memiliki inverse. Syaratnya itu adalah determinannya sama dengan 0 ya. Determinan kita singkat det, determinannya sama dengan 0. Itu syarat tidak memiliki inverse gitu ya. Nah, jadi nanti dari determinan sama dengan 0 nih kita bisa temukan nilai X-nya sehingga kita bisa jawab X pangkat 5 itu berapa nilainya gitu ya. Nah, oke, jadi di sini kalau misalkan adik-adik lupa bagaimana mencari determinan, ingatkan kembali ya. Jika kita punya matrik A, katakanlah A, nilainya adalah A, B, C, D, maka mencari determinannya itu adalah determinan A itu adalah A kali D dikurang B kali C. Dia disilang seperti ini ya. Kita silang dia. Nah, kali silang. Oke. Nah, jadi karena kita udah tahu rumusnya, kita tinggal hitung aja. Berarti determinan dari matrik A adalah min 3 kali min 4 dikurang 4 dikali dengan X tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Kita silang seperti ini. Oke. Nah, jadi ini hasilnya 12. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. Min 4X. Ini kalikan lagi ke dalam. Min 4 sama dengan 0. Nah, sehingga 12 kurang 4 itu 8. Kurang 4X sama dengan 0, min 4X sama dengan min 8, kita pindah ya. X-nya berarti min 8 per min 4, hasilnya 2. Nah, sehingga nilai dari X pangkat 5 adalah 2 pangkat 5, jadi jawabannya adalah 32 ya. Nah, kalau kita lihat di sini jawaban yang tepat itu adalah choice-nya A ya, yaitu 32. Oke. Bisa dipahami. Nah, itu cara ngejawab soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6 ya. Sekarang kita di soal yang ke-6 ya. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini kita punya matrik A dengan nilai ini ya. Kemudian ada pernyataannya di sini merupakan matrik singular, maka nilai X lebih dari 0 adalah. Oke. Nah, sebenarnya di sini yang perlu adik-adik perhatikan adalah kalimat matrik singular. Itu artinya determinannya sama dengan 0. Jadi kata lain tidak memiliki inverse itu adalah matrik singular ya. Jadi suatu matrik dikatakan tidak memiliki inverse jika dia determinannya 0. Maka matrik itu sering disebut matrik singular. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja cari bagaimana determinannya ya, karena di sini kita tadi di soal sebelumnya udah bahas bagaimana mencari determinan. Jadi ini langsung aja kita cari ya. Kita silang antara ini antara X tambah 4 dengan X ya. Kemudian dikurang dengan 1 dikali 5. Oke. Jadi determinan A sama dengan 0 sehingga X dikali X tambah 4 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0. Ini kita kalikan ke dalam. X kuadrat ditambah 4X kurang 5 ya sama dengan 0. Nah, ingat lagi bagaimana mencari nilai X kalau bentuknya persamaan kuadrat. Ada beberapa metode, salah satunya adalah metode faktor. Kita coba faktor aja ya. Nah, kalau misalkan adik lupa, ini Kak ingatkan kembali. Jika kita punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1, maka untuk memfaktorkannya itu adalah kita buat dulu 2 buat tanda kurung, isi ini dengan X. Kemudian untuk mengisi titik-titik ini, kita butuh suatu syarat kalau dikali hasilnya C ditambah hasilnya B. Nah, ini adalah cara memfaktorkan. Oke, kita terapin di sini. Kita punya A di sini adalah 1, B-nya 4, dan C-nya minus 5. Oke. Kita buat dulu tanda kurungnya. Kemudian isi X-nya dan kita isi tempat yang kosongnya dengan syarat yang udah dibuat ya. Ini dia syaratnya. Oke. Nah, jadi sesuai dengan syaratnya tadi ya. Kalau dikali hasilnya minus 5, kalau ditambah hasilnya 4. Ingat ya, dikali hasilnya C ditambah hasilnya B. Oke.
Tentu jawabannya di sini adalah 5 dikali minus 1 ya. Karena 5 kali minus 1 itu minus 5. 5 ditambah minus 1 itu adalah positif 4. Jadi kita bisa tulis di sini tambah 5 kurang 1. Nah, kita lanjut lagi. X tambah 5 ya sama dengan 0. Kita cari nilai pembuat nolnya. X sama dengan minus 5 atau X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 1. Nah, jadi nilai X-nya ada 2, yaitu minus 5 dan 1. Coba perhatikan pertanyaan. Pertanyaan kita adalah X lebih dari 0. Nah, tentu X lebih dari 0 itu adalah yang 1, bukan yang minus 5. Nah, jadi jawabannya di sini adalah E ya, yaitu 1. Nah, kita bisa centang dia, ya, kita lingkari dia E sebagai jawabannya. Oke, bisa dipahami? Nah, karena itu cara ngejawab soal nomor 6. Sekarang kita coba jawab soal yang berikutnya. Oke, nah ini udah soal yang ketujuh ya. Nah, kita coba lihat soal yang ketujuh. Kita punya matrik A ini nilainya dan matrik B ini nilainya. Kemudian determinan A kali B atau AB di sini ditulis adalah 8, maka nilai M dikali N adalah. Oke, nah untuk ngejawab soal ini, adik-adik punya dua metode ya, paling tidak dua metode lah di sini. Yang pertama, cara satu kita sebut, kita cari dulu A kali B-nya. Kemudian nanti cari determinan HB-nya, nanti dapatlah nilai M kali N-nya. Nah, cara yang kedua itu adalah kita bisa pakai sifat determinan. Determinan HB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, di sini yang menurut kakak yang paling praktis itu adalah cara kedua ya. Karena kita tidak perlu mengalihkan matriknya gitu. Nah, kita pakai cara kedua aja langsung. Nah, jadi determinan AB tadi kan sama dengan 8 ya. Sehingga kita bisa buat determinan A kali determinan B sama dengan 8. Nah, tadi kita udah bahas bagaimana cara mencari determinan di soal sebelumnya. Langsung aja kita cari determinan A. Berarti di sini adalah 1 kali 4 ya. Dikurang 3 kali 2 gitu ya. Berarti 4 dikurang 6 ya. Nah, kali ini juga sama 1 kali 4 dikurang M kali N gitu ya. Jadi 4 dikurang M kali N sama dengan 8. Nah, ini minus 2, 4 kurang M kali N sama dengan 8. Jadi 4 dikurang MN. Nah, minus 2 nya kita pindah, 8 dibagi minus 2. 4 dikurang MN sama dengan minus 4 ya. Nah, min MN sama dengan min 4 kurang 4. Dipindah si 4-nya ini. Berarti minus MN sama dengan minus 8. Nah, kita coret negatifnya. Sehingga M kali N sama dengan 8. Nah, jadi jawabannya itu adalah 8. Ya, D ya. Nah, jadi pakai cara satu juga bisa, cuman menurut kakak sih kurang praktis kalau cara satu karena di sini kita harus mengalihkan matriknya terlebih dahulu. Jadi dia cukup panjang nantinya. Oke. Nah, bagi adik-adik yang mau mencoba cara satu, Kak silahkan saja ya. Tidak ada larangan ya kalau mau pakai cara satu. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kita udah sampai di soal yang terakhir nih, soal ke-8 untuk video yang ngebahas tentang materi TPS ya, tepatnya tentang matrik, oke? Nah, langsung aja kita coba lihat soalnya. Nah, di sini ada matrik A dengan nilainya ini, matrik B dengan nilainya ini, kemudian ada determinan AB sama dengan 10. Maka nilai X kali Y adalah. Oke, tadi kan di soal sebelumnya di soal nomor 7 udah Kak jelasin bagaimana sifat determinan. Jadi kan di sini kita bisa tulis ulang kembali, determinan AB sama dengan 10, berarti determinan A dikali determinan B sama dengan 10. Kita pakai sifat determinan aja ya. Nah, langsung aja kita cari determinannya. Nih, untuk A 4 ya, dikurang dengan ini 6 ya, dikali ini 4 dikurang ini XY ya. XY sama dengan 10. Minus 2, ini 4 dikurang XY sama dengan 10. Berarti kita bisa tulis 4 kurang XY kita pindah. Ya, kita pindah minus 2-nya. 10 per minus 2. Berarti 4 dikurang XY sama dengan minus 5. Min XY sama dengan min 5 kurang 4. Min XY sama dengan min 9. Kita coret negatif kiri kanan.
Sehingga X-nya itu adalah 9. Nah, jadi nilai X kali Y-nya itu adalah 9. Choice yang cocok itu adalah A, ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Kak, dan semoga bermanfaat video-video kali ini yang Kak sajikan untuk kalian-kalian siswa-siswa SMA kelas 12 khususnya yang akan berjuang di tahun 2022 ini ya, dalam menghadapi ujian UTBK ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan silakan chat ya, ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti Kak coba balas ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.